Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang struktur kontrol, FLC, dan suite dalam bahasa pemrograman. Sebelumnya, nama saya Munawiyah dengan NIM 230507774, program studi ilmu komputer. Tugas mata kuliah ini dasar-dasar pemrograman. Saya mahasiswa Universitas Yatsi Madani Tangerang. Langsung saja di sini ada pengertian struktur kontrol. Nah, pengertian struktur kontrol itu adalah elemen penting dalam pemrograman yang memungkinkan aplikasi Anda membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. If, else, dan switch adalah 3 struktur kontrol utama yang membantu mengontrol alur program dan memproses input pengguna secara dinamis. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat struktur kontrol. Tujuan yang pertama ada fleksibilitas, di mana struktur kontrol memungkinkan program beradaptasi dengan berbagai skenario dan input pengguna. Nah, tujuan dan manfaat kedua ada efisiensi. Juga struktur kontrol memastikan alur eksekusi yang optimal berdasarkan kondisi yang ada. Sedangkan tujuan yang ketiga itu logika kompleks. Juga kombinasi struktur kontrol memungkinkan pembuatan aplikasi dengan logika yang rumit. Next, di sini ada sintaks dasar FLC. F itu blok kode yang dijalankan jika kondisi terpenuhi. Sedangkan else juga blok kode alternatif yang dijalankan jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, jadi else F itu memungkinkan pengecekan beberapa kondisi secara berurutan. Selanjutnya, ada penggunaan struktur switch. Penggunaan yang pertama itu ada perbandingan nilai. Jadi, switch membandingkan suatu nilai dengan beberapa opsi. Yang kedua juga ada efisien. Switch dapat lebih efisien daripada beberapa FLC bersarang. Nah, pengguna struktur yang ketiga itu kemudahan baca, di mana struktur switch membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya ada kelebihan switch dan FLC. Nah, di sini ada beberapa kelebihan switch. Kelebihan yang pertama itu lebih ringkas dan mudah dibaca. Kelebihan yang kedua lebih efisien untuk banyak kondisi. Dan yang ketiga memungkinkan penanganan dev. Nah, juga ada kelebihan FLC. Kelebihan yang pertama juga ada lebih fleksibel untuk kondisi kompleks. Yang kedua juga kelebihannya dapat menggunakan operator logika. Nah, kelebihan FLC yang ketiga lebih mudah dimodifikasi. Jadi kita bisa memilih mana yang tepat gitu. Pilih struktur kontrol yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan aplikasi kita. Yang mana? Ya, itu kelebihan switch dan FLC. Selanjutnya ada penggunaan keputusan berdasarkan input pengguna. Ada input pengguna, di mana mengumpulkan input dari pengguna melalui berbagai metode seperti form, crop, down, dan tombol. Yang kedua ada pemrosesan. Juga menggunakan struktur kontrol untuk menganalisis input dan membuat keputusan yang tepat. Dan yang ketiga ada respon. Respon ini memberikan output yang sesuai seperti pesan, tampilan, atau tindakan berdasarkan keputusan yang dibuat. Nah, slide yang terakhir itu ada kesimpulan dan best practices. Kesimpulan yang pertama itu pelajari struktur kontrol dulu.
Jadi bisa memahami dengan baik sintaks dan penggunaan FLC, Swift, dan struktur kontrol lainnya. Kesimpulan yang kedua, aplikasikan secara tepat. Jadi kita bisa gunakan struktur kontrol yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dimiliki. Nah, juga yang kesimpulan yang ketiga itu uji dan refaktor, di mana kita harus melakukan pengujian penyeluruh dan refaktor kode untuk meningkatkan efisiensi dan keterbacaan. Mungkin seperti itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pemaparan materi yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.